Antara PT PN8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Saya datang ke sini adalah desakan daripada para alim ulama se-Purwakarta, dan kami didampingi oleh DPD Front Pembela Islam Jawa Barat dan ulama-ulama se-Jawa Barat yang resah. Ternyata begitu kita sampaikan bukti-bukti penodaan Deddy Mulyadi, ternyata mereka resah. Jadi bukan hanya ulama Purwakarta yang resah, ulama se-Jawa Barat mulai resah. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Saya berharap pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta, bijaklah dalam mencermati isi dakwah Habib Bahar Smith. Jangan semua isi dakwahnya ditelan mentah-mentah. Karena jauh sebelum Habib Bahar Smith menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Kang Deddy Mulyadi sudah berbuat pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Sedangkan Bahar Smith yang mengaku cucu turunan Nabi Muhammad, kontribusi apa yang pernah dia berikan kepada masyarakat Jawa Barat? Dan sedikit penyampaian dari saya buat masyarakat Jawa Barat, Purwakarta dan Subang. Saya orang Sulawesi, Habib Bahar Smith orang Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi sendiri dia tidak laku. Bahkan di Pulau Sulawesi dia tidak dianggap sebagai seorang Habib atau keturunan Nabi Muhammad. Entah bagaimana jalan ceritanya, merantau ke Pulau Jawa, tiba-tiba jadi Habib, tiba-tiba mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Di sisi lain, isi dakwah karakter tidak mencerminkan seorang cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Di setiap dakwahnya, dia cenderung menyampaikan ujaran kebencian, memprovokasi anak bangsa untuk melawan, memberontak terhadap pemerintah. Dengan narasi-narasi sesatnya, angkat parangmu. Sedangkan cinta tanah air bahagian daripada iman. Lantas kenapa kita diajarkan untuk melawan terhadap bangsa sendiri? Dan sebagai umat beragama Islam, dalam mengikuti seorang ulama, Habib, jangan melihat garis keturunannya, tapi lihatlah, dengarkanlah isi dari dakwahnya. Mau apapun garis keturunannya, bila dia mengajarkan, berdakwah tentang bagaimana cara mencerdaskan umat, silahkan diikuti. Tapi bila isi dakwahnya mengajarkan ujaran kebencian dan perpecahan, sekalipun dia mengaku turunan Nabi Muhammad, tinggalkan. Antara PT PN8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir.
Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8 selaku pemilik sah. PT PN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditempatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PT PN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PT PN 8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PT PN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PT PN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PT PN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Saya datang ke sini adalah desakan daripada para alim ulama se-Purwakarta. Dan kami didampingi oleh DPD Front Pembela Islam Jawa Barat dan ulama-ulama se-Jawa Barat yang resah. Ternyata begitu kita sampaikan bukti-bukti penodaan Deddy Mulyadi, ternyata mereka resah. Jadi bukan hanya ulama Purwakarta yang resah, ulama se-Jawa Barat mulai resah. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi.
Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bila kita menyimak isi dakwah dari Habib Bahar Smith, secara tidak langsung dia menuduh masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta, sebagai penyembah berhala. Saya berharap pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta, bijaklah dalam mencermati isi dakwah Habib Bahar Smith. Jangan semua isi dakwahnya ditelan mentah-mentah. Karena jauh sebelum Habib Bahar Smith menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Kang Deddy Mulyadi sudah berbuat pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Sedangkan Bahar Smith yang mengaku cucu turunan Nabi Muhammad, kontribusi apa yang pernah dia berikan kepada masyarakat Jawa Barat? Dan sedikit penyampaian dari saya buat masyarakat Jawa Barat, Purwakarta, dan Subang. Saya orang Sulawesi, Habib Bahar Smith orang Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi sendiri dia tidak laku. Bahkan di Pulau Sulawesi dia tidak dianggap sebagai seorang Habib atau keturunan Nabi Muhammad. Entah bagaimana jalan ceritanya, merantau ke Pulau Jawa, tiba-tiba jadi Habib, tiba-tiba mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Di sisi lain, isi dakwah karakter tidak mencerminkan seorang cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Di setiap dakwahnya, dia cenderung menyampaikan ujaran kebencian, memprovokasi anak bangsa untuk melawan, memberontak terhadap pemerintah dengan narasi-narasi sesatnya, angkat parangmu. Sedangkan cinta tanah air bahagian daripada iman. Lantas kenapa kita diajarkan untuk melawan terhadap bangsa sendiri? Dan sebagai umat beragama Islam, dalam mengikuti seorang ulama, Habib, jangan melihat garis keturunannya, tapi lihatlah, dengarkanlah isi dari dakwahnya. Mau apapun garis keturunannya, bila dia mengajarkan berdakwah tentang bagaimana cara mencerdaskan umat, silahkan diikuti. Tapi bila isi dakwahnya mengajarkan ujaran kebencian dan perpecahan, sekalipun dia mengaku turunan Nabi Muhammad, tinggalkan.